Hai, saudara-saudari yang terkasih pencinta Sword of God. Apa kabarnya? Semoga kita semua tetap sehat, tetap semangat, bahagia, dan sukacita di dalam Tuhan. Saya Vivi dari Makassar, dan renungan Lexio Divina hari ini diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 38 sampai 42. Dan saya memberi judul Memutus Rantai Dendam. Seorang teman pernah bercerita tentang pertengkarannya dengan iparnya karena sikap arogan sang ipar. Kemudian dengan emosi dia berkata, "Lu jual, gua beli." Istilah ini mungkin bisa diartikan, saya tidak takut dan akan melayani kalau kamu mengusik saya. Mendengar kalimat tersebut, saya kemudian bertanya, bagaimana kalau yang dia jual itu sampah? Apakah kamu juga akan membelinya? Lalu saya mengingatkan teman saya itu agar lebih sabar, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi dengan membalas kejahatan dengan kasih akan membawa damai, bukan pertengkaran, dan akan memutus rantai dendam. Karena dengan membalas dendam akan menimbulkan dendam berikutnya. Hukum Taurat mengajarkan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi hukum kasih oleh Yesus mengajarkan sebaliknya, yaitu janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Yesus tidak bermaksud mengganti hukum Taurat, tetapi ia menggenapinya dengan mengajarkan hukum kasih yang mengajarkan untuk tidak membalas dendam, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Larangan untuk melawan orang jahat dijabarkan dalam 4 ajakan positif. Yang pertama adalah berilah juga pipi kirimu. Pukulan di wajah merupakan suatu penghinaan. Bahasa kiasan ini tidak boleh dibatasi pada pengertian harfiah. Seperti ketika Yesus ditampar mukanya di hadapan Imam Agung, ia tidak memberikan pipinya yang lain. Dalam Yohanes 18 ayat 22 sampai 23. Tetapi ia menanggung penghinaan lebih banyak lagi. Dan para murid diajak untuk menerima penghinaan yang lebih banyak lagi. Yesus tidak membalas orang-orang yang mengolok-olok dan menyalibkan dia. Tetapi dia melepaskan kasih dan pengampunan bagi mereka. Yang kedua adalah serahkanlah juga jubahmu. Bahasa kiasan ini mengajarkan kita untuk melakukan lebih banyak dari yang diminta atau yang diharapkan. Hukum kasih mengajarkan untuk memberi dan melakukan lebih banyak bagi orang lain. Yang ketiga, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Seorang pejabat atau tentara Romawi berhak menuntut dari bangsa jajahan suatu pelayanan. Misalnya, membawa barangnya. Seperti yang dituntut dari Simon dari Kirene dalam Matius 27 ayat 32. Bukannya menolak, seorang murid Yesus hendaknya memberikan pelayanan yang ganda. Seorang murid Yesus haruslah bersikap lebih ramah, murah hati, dan penuh belas kasih seperti Bapa di surga yang penuh kasih. Dan yang keempat, berilah kepada orang yang meminta.
Bila orang miskin dan berkebutuhan meminta atau mau meminjam sesuatu, janganlah menolak. Ajakan kemurahan hati ini mencerminkan semangat membuka tangan bagi orang miskin. Dalam Ulangan 15 ayat 7 sampai 11. Dan ajaran kasih Yesus mengajarkan agar kita tidak menahan kebaikan kepada orang yang lemah. Amsal 3 ayat 27 dan 28. Langkah konkret yang bisa kita lakukan agar dapat melakukan hukum kasih Yesus, yaitu senantiasa menjalin hubungan intim dengan Allah, dengan berdoa, bersaat teduh, dan lebih mengenal Yesus melalui firman dan ajarannya. Seperti membaca kitab suci atau mendengarkan renungan-renungan firman Tuhan lewat media sosial seperti YouTube atau podcast, sehingga kita dapat lebih mengenal kasih Yesus dan mencontoh kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan Yesus, terlebih kasih dan pengampunannya kepada orang-orang yang telah menganiaya dan menyalibkan Dia. Saudara-saudari yang terkasih, dengan hati yang dipenuhi kasih Allah akan memampukan kita untuk tidak dendam dan melakukan lebih banyak kebaikan, terlebih bagi orang-orang lemah dan miskin. Marilah kita belajar untuk melawan kekerasan dengan kelembutan kasih Allah, supaya rantai dendam dan kejahatan tidak semakin panjang. Sebuah quote dari Santo Agustinus yang berkata, "Cintailah semua orang, bahkan musuhmu. Cintailah mereka, bukan karena mereka adalah saudaramu, tetapi agar mereka dapat menjadi saudaramu. Dengan demikian, Anda akan dibakar dengan cinta persaudaraan, baik bagi dia yang sudah menjadi saudara Anda dan musuh Anda, sehingga ia dapat dengan penuh kasih menjadi saudara Anda. Bahkan dia yang belum percaya kepada Kristus, cintailah dia dengan cinta persaudaraan. Dia belum menjadi saudaramu, tetapi justru mencintainya agar dia menjadi saudaramu." Sudahkah kita meneladan kasih Yesus yang penuh kelemah lembutan dan pengampunan? Semoga demikian. Tuhan Yesus memberkati.